Nah, untuk di video saya kali ini, saya akan kembali memberikan tutorial kepada kalian semua tentang bagaimana cara kita mendaftar dan membuat akun di dompet Payeer. Sebelum kita masuk ke pembahasan lengkapnya, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu Payeer buat kalian yang belum tahu. Nah, Payeer adalah layanan dompet elektronik yang memungkinkan Anda menyimpan dan menukar mata uang virtual, menerima pembayaran, mentransfer uang, membayar berbagai layanan. Payeer sendiri mendukung mata uang virtual seperti USD, Euro, Ruble, dan mata uang cryptocurrency. Nah, untuk Payeer sendiri resmi aktif mulai beroperasi mulai tahun 2012 ya. Untuk versi aplikasi, Payeer sendiri sudah tersedia di Google Play Store. Kalian bisa download nanti di Google Play Store. Resmi dirilis pada tahun 2018 untuk yang versi aplikasinya. Jadi nanti kita loginnya lewat aplikasi saja, tapi untuk membuat akunnya nanti kita melalui websitenya saja. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai alternatif ya. Karena jika kalian bermain di sebuah situs web penghasil dolar atau cryptocurrency, banyak sebagian dari web tersebut metode pembayarannya terkadang hanya support dengan Payeer. Nah, ini bisa kalian jadikan alternatif untuk menampung dolar dan cryptocurrency dari situs web penghasil dolar dan kripto tersebut. Jadi kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Karena di sini kalian tidak perlu memverifikasi akun kalian. Verifikasi itu sebenarnya diperlukan hanya ketika kalian bertransaksi lebih dari 999 USD dan menggunakan metode pembayaran dengan metode Kiwi. Itu kalian harus wajib verifikasi. Tetapi kalau kalian transaksi kalian hanya di bawah 999 USD dan transaksi kalian tidak menggunakan metode Kiwi, kalian tidak perlu memverifikasi akun kalian. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung saja kita ke video tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke pendaftarannya. Sekarang kita klik create account. Ini kita melalui web ya untuk membuat akunnya. Lalu masukkan email kalian. Setelah selesai, lalu klik create account. Setelah itu untuk mendapatkan kodenya, kita cek email kita. Kalau tidak ada di halaman utama, kalian bisa dicek di folder spam ya. Kita lihat kodenya. Nah, lalu kita salin kodenya. Kita tempelkan di sini kodenya tadi. Oke, setelah itu kita klik create account. Nah, lalu di sini kalian bisa berubah ya untuk passwordnya sama secret kodenya. Tapi kalau kalian tidak mau merubah, nggak apa-apa juga sih. Tapi lebih aman lagi kalian buat password sendiri ya. Yang untuk akun name-nya nggak usah dirubah. Yang di awal huruf P itu nggak usah dirubah. Kalian bikin password baru aja sama secret kode baru. Untuk passwordnya sendiri minimal 8 huruf. Diawali dengan huruf besar dan divariasi dengan angka ya untuk passwordnya ya. Untuk secret kodenya itu terdiri dari 6 angka. Untuk akun name nggak usah diisi, nggak usah dirubah. Nah, selanjutnya di sini isi nama kalian, nama depan, nama belakang. Untuk negara disesuaikan saja. Setelah tampilannya seperti ini, di kolom atas itu nanti kalian screenshot aja ya. Itu adalah kode kalian, ada secret kode, ada password kalian ya, biar kalian tidak lupa. Langsung kita menuju ke Play Store ya, langsung download aplikasinya untuk login melalui aplikasi. Install aplikasinya dulu, lalu kita buka aplikasinya, lalu klik
login. Oke, masukkan akun name kalian. Akun name kalian yang diawali huruf P tadi. Lalu password yang kalian bikin tadi. Ingat ya, akun name-nya yang diawali huruf P. Oke, jika sudah langsung klik login ya. Oke, masukkan verifikasi kodenya. Kalian bisa cek email kalian untuk mendapatkan kodenya. Nah, itu kodenya, kita salin. Setelah disalin, kita pastekan aja di, nah itu ada tulisan paste kan, kita paste situ. Lalu kita buat kode PIN untuk login ya. Di sini kita suruh buat kode untuk login melalui aplikasi. Diulangi, terdiri dari 4 angka ya. Bebas kodenya, kreasi kalian sendiri. Setelah itu kita klik done. Nah, inilah tampilan awalnya. Lalu kita klik pojok kanan atas menu gerigi untuk men-setting. Kalau kalian ingin men-setting profil kalian, lalu kita masuk ke pojok kiri atas bagian akun itu adalah nomor rekening kita ya. Kalian bisa nanti copy. Nomor rekening itu adalah nomor rekening untuk USD, Euro, dan Ruble ya. Kalau untuk kripto nanti beda lagi. Itu nanti terdapat alamat wallet address-nya. Bisa klik ADD Money ya. Nanti keluar muncul alamat wallet address-nya. Nah, itulah yang kalian nanti tempelkan di situs web penghasil kripto ya. Jika situs web tersebut hanya support di pager ya. Tapi kalau dia bisa support semua dompet kripto, kalian pakai Indodax saja. Indodax rekeningku pintu hanya ketika situs web tersebut hanya support di pager aja cuman ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke menu transfer. Ini kalian bisa, seandainya kalian ada saldo di pager kalian bisa transfer ke Indodax, ke rekeningku, atau ke pintu ya. Kalian tinggal pilih aja mata uang mana yang nanti kalian akan transfer ya. Cara penggunaannya hampir sama sih seperti Indodax. Sama rekeningku, pintu sama, cara kerjanya sama. Tinggal kalian copy aja wallet address-nya. Nah, di sini nah. Kalau kalian ingin misalnya contohnya ingin transfer LTC ya. Nanti kalian alamat Indodax kalian tempel di situ. Nah, nanti jumlah amunnya berapa dari akun pager kalian, alamat wallet address dari Indodax kalian tempel di situ. Langsung klik bawah transfer. Kalau kalian mau transfer sesama akun pager bisa juga. Tinggal masukkan aja jumlahnya berapa, terus nomor akunnya yang diawali huruf P tadi sama akun payer. Lanjut, langsung ke trade. Kita masuk ke trade, menu trade. Di sini kalian bisa melakukan jual atau beli ya aset kripto ya. Sama sih seperti Indodax juga kan, tampilan dan cara kerjanya sama. Cuman di sini kan mata uangnya USD gitu kan. Kalau di Indodax kan IDR gitu kan. Cara kerjanya sama. Hanya saja di sini untuk Dogecoin belum ada ya teman-teman. Hanya khusus Dogecoin ya, belum tersedia untuk saat ini. Nah, masuk ke menu exchange. Exchange ini maksudnya kita bertukar ya. Dari contohnya Bitcoin ke USD gitu kan. Atau sebaliknya dari USD ke Bitcoin. Kalian tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Kalian mau bertukar mata uang apa. Seandainya kalian
butuh bantuan support, kalian klik tuh pojok kanan itu yang gambar earphone gitu. Nah, kalian bisa bertanya-tanya ke tim supportnya ya. Tinggal diisi aja situ kalau kalian misalnya butuh bantuan gitu kan. Nah, disaranin buat teman-teman yang baru pemula menggunakan payer, kalian kalau mau lebih nyaman, lebih simple tampilannya, kalian menggunakannya lewat aplikasi saja ya teman-teman. Karena kalau kalian melalui website itu banyak menu, nanti kalian tambah bingung kan gitu kan. Kalau lewat aplikasi lebih simple, lebih nyaman gitu kan. Nah, mungkin sekian dulu untuk video saya kali ini. Jika video ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya.